Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Review semifinal kedua antara Les Bleus Prancis menghadapi Atlas Lions Maroko sudah selesai. Mimpi Maroko dihentikan oleh pengalaman Prancis, itu menurut gua ya, ringan amatiran. Di babak pertama gua melihat bagaimana Prancis ini bermain berbeda. Ada strategi yang berbeda nampaknya di sana, di mana justru pasukan Didier Deschamps ini membiarkan ya Maroko menguasai possession. Biasanya justru kebalikannya, justru Maroko yang ditekan oleh lawannya. Tapi kali ini justru Maroko memiliki possession, sementara Perancis lebih banyak menunggu di daerahnya sendiri, bertahan dengan solid, dengan kuat, sambil mencari peluang, melakukan counter ataupun transisi, mengandalkan kecepatan dari Kylian Mbappe dan juga Ousmane Dembele. Di menit kelima bahkan Prancis ini sudah bisa unggul 1-0 dulu melalui menurut gua skema gol yang tadi itu kan Griezmann yang lepas dari pengawalan pemain Maroko, crossing kepada Kylian Mbappe. Mbappe dikawal dengan cukup banyak pemain Maroko, tapi justru Theo Hernandez yang mendapatkan bola muntah yang akhirnya mampu menjebol gawang bunuh. Gol itu sekaligus menjadi gol pertama yang diderita oleh Maroko yang dicetak oleh lawannya. Setelahnya menurut gua praktis Maroko menguasai possession, tapi Prancis ini dengan sangat cerdik ya menahan serangan dan bahkan memanfaatkan counter. Ada beberapa peluang tadi yang bisa diperoleh 2 kali bahkan oleh Olivier Giroud. Satu terkena mistar, satu lagi masih bisa diselamatkan. Hampir saja bahkan menggandakan keunggulan ya Prancis ini. Di sisi lain gua melihat di menit ke berapa tadi? Di menit ke-21 Romain Saïss, kapten dari Maroko ini, akhirnya diganti oleh Selim Amalah. Ini memperlihatkan hal lain di pertandingan tadi, yaitu adalah fisik. Maroko yang maju ke semifinal ini dengan mengalahkan Spain atau Spanyol ya dengan adu penalti, lalu juga bagaimana mereka bermain ketat hampir sepanjang pertandingan yang mereka lalui, artinya melawan Spanyol dan juga menghadapi Portugal. Ini menguras fisik, dan ini sudah gue singgung di preview, dan itu yang terlihat tadi di pertandingan. Di babak kedua yang gue lihat adalah bagaimana Maroko ini tampil berbeda. Mereka tampil lebih tajam, lebih berani, lebih bernyali ya. Dan lebih mengambil inisiatif serangan. Mereka lebih cepat, mereka lebih berusaha untuk lebih tajam. Mereka tidak ragu-ragu. Ini yang terlihat di babak pertama. Mereka sering sekali ragu-ragu, terutama ketika berada di sepertiga akhir pertahanan dari Prancis. Mereka sering salah keputusan, mereka sering tidak percaya diri kalau menurut gue dengan amatiran, sehingga sering sekali kebingungan. Nah, tadi di babak kedua, terutama 10-15 awal, mereka langsung tancap gas, bermain dengan pergerakan yang lebih cair. Mereka berusaha untuk tampil tajam, mereka dribbling, penetrasi, mendapatkan beberapa momentum, bahkan juga peluang, tapi sayang tidak berhasil. Yang gua lihat itu tadi di babak pertama sih ya, ada dari Jawad El Yamik yang ternyata masih bisa diselamatkan oleh Hugo Lloris. Dan di awal babak kedua mereka mengurung Prancis, tapi Prancis juga berhasil bertahan dengan sangat rapat. Ada beberapa kesempatan yang menurut gua kalau saja pemain Maroko itu lebih tenang, mungkin akan berbeda hasilnya. Tapi nampaknya mereka juga
mengulangi lagi apa yang di babak pertama. Artinya ketika mereka sudah menemukan atau mencari momentum ya, ternyata mereka juga bingung, walaupun mereka tampil lebih tajam sih menurut gue ya, dengan amatiran di 10 atau 15 menit awal babak kedua. Nah, setelahnya ada perubahan yang gue lihat dari kubu Prancis nih, terutama dari Giroud, dimana Giroud ini terlihat tidak banyak berkontribusi, terutama di sektor penyerangan, dan ini digeser dengan memasukkan Marcus Thuram. Marcus Thuram menempati sebelah kiri, sementara Mbappe ini sebagai ujung tombak. Dan ini juga gue lihat agak sedikit membuyarkan konsentrasi dari para pemain Maroko yang semakin lama, walaupun tadi di 15 menit awal babak kedua mereka tampil dengan intensitas yang sangat tinggi, ini menguras fisik. Dan setelahnya, itulah yang gue lihat ya, fisik mereka semakin turun. Yang terlihat adalah bagaimana mereka ini sering kehilangan fokus, kehilangan konsentrasi, sehingga umpannya tidak lagi akurat. Nah, hal-hal demikian inilah yang dimanfaatkan oleh Perancis untuk bisa menahan serangan dari Maroko, sekaligus juga melakukan counter yang cepat. Tentu saja dengan Marcus Thuram dan juga Kylian Mbappe. Dan menurut gue tadi ada beberapa momentum, terutama dari Marcus Thuram ya, yang pemain Maroko akhirnya harus bermain fisik untuk bisa menghentikan pergerakan licin dari Marcus Thuram. Akhirnya di menit ke-79 ada gol yang diciptakan oleh Randal Kolo Muani. Ini gol tersebut memperlihatkan sih menurut gue ya hilangnya konsentrasi ataupun fokus di lini belakang. Pemain Maroko memang banyak, tapi tidak fokus. Bahkan yang menjaga Randal Kolo Muani ini terlambat ya untuk menutup. Gue lupa tadi siapa kalau tidak salah. Yang mengawal itu adalah sebentar, gue berusaha untuk mencarinya. Atiat Allah, itu dia tadi kayaknya yang menjaga Kolo Muani, yang semenit setelah dia masuk itu langsung bisa bikin gol. Setelahnya Maroko terus berusaha, tapi yang gue lihat adalah penurunan fisik yang sudah sangat jauh ya, sudah drop menurut gue, dan ini menyulitkan. Akhirnya selesai 2-0. Menurut gue dengan amatiran apa yang Maroko sudah raih ini hal yang sangat-sangat membanggakan. Bagaimana mereka tentu saja yang mungkin di awal turnamen ini tidak dilihat ya sebagai mungkin sampai semifinal atau bahkan untuk lolos saja iya dan tidak ya kan, tapi mereka ternyata mampu membungkam tim-tim besar, Spanyol, Portugal, Belgia. Bagaimana penampilan atraktif yang mereka tunjukkan juga sepanjang turnamen ini menurut gue sangat luar biasa. Mereka tunjukkan juga semangat ya, determinasi yang sangat tinggi, sekalipun ini juga tentunya menguras fisik. Dan sekali lagi akhirnya pengalaman dari Perancis yang berbicara banyak menurut gue dengan amatiran, baik itu dari sisi teknis ya, artinya dari sisi strategi, maupun juga dari sisi non teknis berupa mental dari para pemainnya. Setelah ini Perancis akan menghadapi Argentina di final, sementara Maroko masih punya kesempatan untuk finish lebih tinggi lagi, artinya meraih posisi ketiga, karena mereka akan memperebutkan tempat ketiga menghadapi dengan Kroasia. Menurut gua yang mereka raih di 4 besar ini saja sudah sangat luar biasa, dan kalau nanti mereka bisa finish di peringkat ketiga, ini tentunya akan lebih luar biasa lagi, di mana Maroko yang menjadi perwakilan menurut gue bukan hanya dari benua Afrika, tapi juga kawasan Maghreb dan juga Jazirah Arab. Ini menurut gue sangat-sangat menarik ya. Di samping juga sudah cukup lama bagaimana kekuatan 4 besar dunia ini kan sering dihuni dengan Eropa maupun juga Amerika Selatan, dan ternyata saat ini kekuatan Afrika, artinya dari Maroko ini berhasil menyodok ya ke 4 besar dunia, dan menurut gue sekali lagi ini merupakan sesuatu yang sangat membanggakan bagi Maroko. Kurang lebih demikian, terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.